Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pendengar Radio Konco Desa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur karena berkat limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita masih dipertemukan dalam pengajian Tausiah Tombo Ati dengan sehat, tidak ada kekurangan apapun. Mudah-mudahan sisa usia kita adalah sisa usia yang berkah, sisa usia yang manfaat bagi sesama. Sholawat dan salam Allah sampaikan pada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Konco Desa, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Insya Allah jatuh pada malam Kamis Wage. Oleh karena itu, pendengar Konco Desa, perkenankan pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa kejadian besar yang terjadi di dunia ini di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Kita sadari, pendengar Konco Desa, di masyarakat kita, kalau menghadapi bulan Muharram atau yang paling akrab dengan sebutan Suro, masih banyak orang yang berpendapat bulan itu adalah bulan yang sangat menakutkan. Bahkan kalau memiliki hajat apapun, misalnya mau menikahkan anak, mau membangun rumah, terus mau melaksanakan hajatan-hajatan lain pun, kalau di bulan Muharram seolah-olah sesuatu yang menakutkan. Bahkan nuwun sewu, hajatan-hajatan itu dalam bahasa Jawa dintek-entekke nang sasi besar di bulan Dzulhijjah. Padahal, pendengar Konco Desa, bulan Muharram, bahkan 10 hari yang pertama di bulan Muharram, termasuk juga hari-hari yang dipilih oleh Allah. Dalam pengajian yang lalu
pernah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 10 hari itu ada 3 tempat. 10 hari istimewa di akhir bulan Ramadan karena di situ ada Lailatul Qadar. 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kali ini pendengar Konco Desa, 10 hari yang awal di bulan Muharram, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi tanggal 10 Muharram atau orang Jawa mengatakan Suro, itu misalnya ini riwayat berbeda-beda tapi tetap referensinya dasarnya ada. Antara lain Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya. Pendengar Konco Desa, setelah Nabi Adam hidup di surga bersama istri, diberi kebebasan untuk makan apa saja, silahkan yang disukai mana, tapi jangan, kata Allah, jangan kau dekati pohon khuldi. Nuwun sewu, riwayat singkat pendengar Konco Desa, akhirnya Nabi Adam dahar buah khuldi bersama-sama dengan istrinya. Singkat cerita, Nabi Adam terusir dari surga, kemudian di dunia Nabi Adam di India, Ibu Hawa di Timur Tengah. Lah tangisan Nabi Adam saat itu, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duh Gusti, dzolamna, kami telah aniaya anfusana, terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, andaikan engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami dalam keadaan orang-orang yang rugi. Pendengar Konco Desa, ini kan satu gambaran yang hebat sekali kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan pas bulan Muharram, kemudian waktu itu Nabi Adam mendapatkan ampunan, maka sangatlah tepat orang-orang yang memilih untuk bertobat itu kok milih di bulan Muharram. Walaupun kalau menurut saya bertobat adalah secepatnya, nuwun sewu, rasah ngenteni sasi suro. Iya nek sasi suro jauh urip kalau sudah meninggal dunia, tapi paling tidak bulan Muharram, 10 Muharram adalah sangat istimewa. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya mengajak pendengar Konco Desa, monggo di bulan ini kita isi untuk selalu bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja, dosa yang tidak, dosa yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Pokoknya kita ittiba Nabiullah Adam alaihi salam. Mudah-mudahan dosa kita, salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar Konco Desa, Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah sehingga bisa mendarat dari banjir bandang yang menenggelamkan seluruh umat yang menentangnya. Nabi Nuh diselamatkan juga di bulan Muharram atau tanggal 10 Muharram.
Nabi Idris alaihi salam diangkat derajatnya di surga tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api yang disediakan oleh Raja Namrud. Allah selamatkan. Juga di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak berdaya, pendengar konsentrasi. Ngitan ngulon ngalor ngidul kiwa tengen, semua musuh siap untuk dibakar. Malaikat Jibril turun menghampiri Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim doa terus pakai doa itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada hakikatnya yang menolong kita itu adalah Allah. Tetangga kita, saudara kita, teman kita, atasan kita, pada dasarnya tidak bisa. Hakikatnya yang memberikan pertolongan pada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar konsentrasi, makanya saya pernah mendapatkan ijazah, barang siapa yang pengen dihilangkan kesusahannya, pengen dikabulkan permintaannya, ini sebaiknya mau dipakai juga boleh, mau tidak juga boleh, perbanyaklah membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukur-syukur ini dibaca setiap selesai sholat fardu 50 kali. Saya pernah mengamalkan doa ini, pendengar konsentrasi, alhamdulillah Allah ijabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim alaihissalam, pendengar konsentrasi, baca ini terus ketika siap untuk dibakar oleh Raja Namrud. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh pada api yang siap untuk membakar Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah dawuh. Akhirnya apa? Walaupun kobaran api begitu besar, nuwun sewu, Nabi Ibrahim selamat, tidak kepanasan, tidak lecet, tidak terbakar. Karena apa? Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka monggo perbanyaklah doa-doa seperti itu. Berikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam dikembalikan kejayaannya. Konon menurut cerita kerajaannya pernah lenyap hilang. Allah kembalikan kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam di 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam menang perang dengan Raja Fir'aun. Allah angkat Nabi Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di bulan Muharram, bahkan di tanggal 10 Muharram. Riwayat lain, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari ikan, pendengar konsentrasi, ditoke sekon jero iwak, juga di tanggal 10 Muharram. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus di perut ikan wiridan, bertasbih
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pendengar Koncon Desa, ketika Nabi Yunus alaihissalam bertasbih, jagat raya bergetar. Bergetar. Siapa yang bertasbih menyebut asma Allah, mensucikan asma Allah? Allah ngendika pada malaikat, "Hei malaikat, cari orang yang bertasbih, yang menggetarkan jagat raya." Ternyata nuwun sewu, yang baca tasbih tidak lain adalah Nabi Yunus alaihissalam. Yang istimewanya, beliau wiridan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan. Mohon maaf pendengar Koncon Desa, mungkin ketika kita bertasbih, mungkin kita beristighfar, zikir yang lain, ada takbir dan sebagainya, tapi yang kita lakukan di masjid, di musola, di pondok pesantren, di tempat-tempat yang nyaman, saya pikir manfaatnya besar, tapi luar biasa ketika tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ada di perut ikan. Pilihan, kalau tidak hidup pasti mati, kalau tidak mati pasti hidup. Tapi secara ilmiah nuwun sewu, nek ana wong kok dipangan iwak di dalam perut ikan ini, tetap siapapun orang akan mengatakan pasti dia akan mati. Tapi kalau Allah berkehendak lain, lantaran Nabi Yunus bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah selamatkan. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang begitu luar biasa, kita ambil hikmahnya. Kalau kita susah itu tidak lari ke dukun. Kalau kita susah tidak lari ke setan, itu bukan. Tapi kita lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nuwun sewu, maaf, yang saya lihat, yang saya amati, yang saya rasakan pendengar Koncon Desa, kalau sudah mau masuk bulan Muharram, apalagi malam tanggal 1 Suro, ini perilaku orang beriman pun sudah banyak tidak seperti orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu pun kadang-kadang perilakunya seperti orang bodoh. Nuwun sewu. Kadang di malam tanggal 1 Suro ada yang nenepi di tempat-tempat yang dianggap sakral. Kalau di situ untuk mujahadah, ibadah, zikir, kan tentunya tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Di masjid, di musola, di rumah kita, nggo dedonga, nggo nyuwun nang Gusti Allah. Tapi nuwun sewu, masih banyak sekali. Dalam hal ini saya perlu mengingatkan, jauhkan kemusyrikan. Ada yang malam tanggal 1 Suro mesti memandikan pusaka. Kalau hanya mencuci biasa itu tidak apa-apa. Tidak bulan Muharram ya tidak apa-apa, tidak tanggal 1 Muharram juga tidak apa-apa. Wong yang namanya aja mencuci ben resik. Tapi kalau diyakini kalau ini tidak saya cuci, kalau ini tidak saya mandikan, itu berbahaya. Nuwun sewu, ini bisa masuk dalam bahaya kemusyrikan, naudzubillah min dzalik. Pendengar Koncon Desa, itu banyak terjadi. Bahkan ada yang tadi sudah saya sampaikan, nenepi. Ada yang di pantai selatan,
Kalau mereka hanya main-main saja, dolan, ngobrol, nonton-nonton saja, saya pikir tidak masuk bahaya kemusyrikan. Tapi kalau di situ meminta kepada selain yang pantas diminta, padahal kita tahu pendengar Koncon Desa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sing rezekeni panjenengan, sing rezekeni saya Allah, yang menolong panjenengan, yang menolong saya Allah, bukan dari yang lain. Ada juga nuwun sewu sing nek malam siji sura kudu ngedusi akik. Katanya kalau tidak dicuci, tidak dimandikan dengan minyak wangi berbahaya. Saya tetap menyampaikan kepada jamaah saya, kepada murid-murid saya, kepada pendengar Koncon Desa dimanapun berada, di hati kita tanamkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan pada diri kita keyakinan kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah, hanya dari Allah semata. Makanya monggo keyakinan panjenengan, keyakinan saya, apalagi di bulan Muharram ini, maaf banyak yang tergoda. Saya berkewajiban untuk mengingatkan, tidak ada bahaya. Mau buat rumah di bulan Muharram baik, mau nikah di bulan Muharram bagus, mau hajatan yang lain, khitanan dan sebagainya di bulan Muharram, monggo. Pendengar Koncon Desa, sekali lagi, tidak ada yang bahaya. Tanamkan pada diri kita, pada diri keluarga kita, pada anak-anak kita, pada murid-murid kita, pada jamaah kita, pada mahasiswa kita, pada teman-teman kita, untuk kembali kepada akidah yang benar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah, tidak ada yang mampu menolong hidup kita, susah kita, kerepotan kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Koncon Desa, insya Allah dengan melihat kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, menanggapi masalah bulan Muharram, nuwun sewu, kita lihat para pendahulu kita, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan Nabi Adam, apa yang dilakukan Nabi Musa, apa yang dilakukan Nabi Yunus, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Di situ penuh kemanfaatan, di situ pula kita tingkatkan ibadahnya. Bukan di situ penuh kemanfaatan, di situ pula kita tingkatkan kemusyrikannya, bukan. Tapi kita murnikan keyakinan kita, kita kembalikan pikiran kita, hati kita, untuk selalu minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan, semua adalah milik Allah. Yang mengatur hidup kita, mati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengar Koncon Desa, saya hanya mengingatkan, monggo, mudah-mudahan dengan adanya tahun baru Hijriah, kita untuk lebih baik daripada yang kemarin. Kemarin lebih baik daripada dulunya, sekarang lebih baik dari kemarin, dan yang akan datang mestinya lebih baik. Monggo bareng-bareng kita tingkatkan ibadah kita untuk menuju ke depan atau masa yang akan datang menjadi yang lebih berkah, yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita,
bagi saudara-saudara kita, bagi bangsa dan negara kita. Pendengar Konco Desa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo pendengar Konco Desa, peristiwa yang lampau kita tutup, sing elek-elek kita kubur dalam-dalam, yang baik kita kenang, yang jelek-jelek kita kubur. Kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kesalahan kita, dosa kita, salah kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti kesalahan kita yang kemarin dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita tidak digolongkan orang yang rugi. Pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu saya simpulkan saja, bulan Muharram bukan bulan sial, tapi justru di situ bulan yang penuh berkah bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah, menjadi kesialan bagi hamba-hamba yang jauh dari takwa Allah, yang jauh dari rahmat Allah, yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walaupun singkat, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk pribadi saya dan untuk pendengar radio Konco Desa dimanapun berada. Salah-salah kata mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.